Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton Denpos, hari ini kita bersua kembali dalam acara Pankobar, Pantau Kota Bareng-Bareng. Nah, saat ini kami kembali beranjak sana ke kantor PHDI Bali. Ya, tentu dengan topik yang khusus ini, yang lagi tren saat ini. Untuk itu, saya akan menjumpai Bapak Ketua PHDI Bali, Bapak Inyoman Kena. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Nggih, Om Swastiastu. Punapi orti. Wah, uci. Pasti selalu sehat. Sehat. Seperti namanya, Kena, tapi walaupun kondisinya agak drop dikit, ampun. Batuk-batuk. Tidak apa, yang penting sehat, Pak. Pak Nyoman, belakangan ini kita di masyarakat dihebohkan dengan adanya kasus mengenai anak muda atau seorang pemuda yang mengklaim dirinya sebagai juru dasaran dan sebagainya untuk memberikan motivasi maupun pengobatan kepada warga atau keramo kita. Nah, bagaimana komentar Pak Nyoman mengenai maraknya kasus-kasus seperti itu, Pak Nyoman? Kasus spiritual. Ya. Nggih. Om Swastiastu. Pertama, terima kasih Pak atas kunjungannya dari tim Denpos. Inilah dalam acara Pankobar. Nah, berarti inilah sebenarnya rumah umat, rumah kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Duenang sareng kewentenannya nih. Itu. Selanjutnya perlu juga yang sampaikan seperti apa pertanyaan tadi tentang maraknya tokoh-tokoh spiritual makin dengan apalagi di usia yang relatif sangat muda. Bagaimana pandangan saya sendiri, tapi sebelum mengulas tentang itu kita harus bisa melihat dulu tentang apa sih itu spiritual. Spiritualitas. Spiritualitas berasal dari kata spiritus, artinya roh. Roh dari apa? Ya roh dari keyakinan kita, agama itu sendiri, kan gitu. Siapapun itu mengklaim dirinya sebagai seorang spiritualitas, ya silahkan, itu sah-sah saja. Tapi ingat, kita hidup dalam bingkai NKRI ini. Gimana cara kita bahwa sistem spiritual itu yang selalu didengung-dengungkan oleh beberapa tokoh, boleh dikatakan yang ditokohkan gitu, tidak bertentangan norma yang ada. Artinya tokoh spiritual itu sah-sah saja bisa memberikan suatu pencerahan kepada umat dengan visi yang jelas. Visinya harus jelas sekarang. Artinya harus ada dasar ilmunya atau kitab. Sastranya kan ada. Tapi acuan yang pertama seperti berulang kali yang sampaikan adalah spiritual itu roh dari agama, itu acuannya gimana sih kita caranya untuk mencapai akhir tujuan hidup manusia itu, yaitu moksa tam jagadita ya citi dharma, itu moksa itu sendiri kebahagiaan yang kekal abadi, udah barang tentu mencapai kesejahteraan dengan kededegan alam jagat raya ini. Kan dalam Atharva Weda udah jelas sekali berulang kali yang sampaikan. Satya Brahma Ugram Diksatapa Brahma Yadnya Pratiwi Daryanti. Segala sesuatu yang didengung-dengungkan, dilakukan, baik itu menyangkut hal spiritual, itu udah ada yang ngatur. Kita harus mengikuti pakem yang ada. Satya Brahma Rete artinya perkembangan zaman itu. Nah, sekarang perkembangan zaman yang harus kita ikuti adalah masalah ini, perkembangan medsos ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa memilah dan memilih apa yang perlu kita sampaikan. Udah barangkali pakem yang dipakai dalam hal ini tidak bertentangan dengan sastra yang ada. Nah, itu di samping kebenaran itu sendiri. Sastra itu udah jelas sekali, udah pasti mengandung makna kebenaran itu sendiri. Kan gitu. Tapi sekarang kembali lagi tentang masalah spiritual yang Tiang sampaikan bahwa merupakan roh dari kehidupan agama, mencerminkan bahwa tingkah pola dari manusia itu
udah barang tentu kalau kita beragama tanpa diikuti oleh kegiatan spiritual adalah mubasir. Mubasir itu spiritual itu merupakan rohnya, kehidupan beragama yang kita lakoni dalam hal skalanya itu berarti kan ada rohani dan jasmani, visible dan invisible. Nah, itu harus seimbang. Itu mencerminkan kehidupan kita yang imanen dan transenden. Artinya bahwa kita harus bisa berpikiran walaupun secara nalar kita sudah mengatakan bahwa suatu ada kebenaran yang mutlak itu, tapi pasti juga mempunyai cita-cita ataupun angan-angan dalam hal ini yang boleh dikatakan bahwa think out of box itu berbuat segala sesuatu untuk mewujudkan bahwa dia harus berbuat melebihi daya pikirannya itu sendiri yang disebut dengan transenden itu sendiri kan gitu. Tapi mau nggak mau dia harus mengikuti kewajiban sastra itu segar. Apalagi sekarang tokoh-tokoh muda kan mulai dari hal pelaksanaan pewintenan Ekajati lah boleh dikatakan demikian, udah barang itu yang bergelar Jedo itu harus dibarengi dengan upekara segala sesuatu yang dilakukan dalam Hindu konteksnya ya. Nggak boleh tanpa ada upekara. Makanya disebutkan dalam Atharva Weda Satya Bharata Mugram Diksa Tapa Brahma Yadnya Pratiwidaryati, berarti segala sesuatu yang dilakukan terkait dengan yadnya. Begitu juga dengan gelar itu, baik itu pandita ataupun pinandita. Kan upekara nggak boleh, walaupun bukan salah satu acara gelaran itu tingkat kesuciannya itu diukur dari besar kecilnya upekara itu nggak juga kan ada dalam sastra disebutkan yoni kesucian itu bukan didapatkan dari keturunan itu sendiri. Iya, samskara bukan didapatkan dari upekara yang begitu besar, mau wintan umpamanya mau bangkit gitu kan, bukan gitu salah satu caranya. Terus srutem bukan karena tingkat intelektualnya, cara belajar terus belajar akan menemui itu. Santati bukan juga karena jabatannya, kan gitu. Berarti apa penyebabnya? Udah barang itu kesucian itu melekat atas guna dan karmanya. Berarti bagaimana sih perilaku seseorang itu yang disebut sebagai seorang spiritualis tasta, kan gitu. Begini Pak, kalau kita lihat kan sekarang ya ada kecenderungan anak-anak muda yang istilah ketebalan imannya terus kekuatan batinnya belum sejatinya terjun ke arah itu. Nah, akhirnya kan terjadi kasus Pak. Nah, kira-kira apakah anak muda ini perlu melakukan suatu perjalanan spiritual atau perjalanan hidup sehingga dia bisa mengklaim dirinya sebagai seorang yang spiritual dan benar-benar memahami tentang ajaran itu sendiri? Hanya simpel sekali Pak. Dia hanya bisa, ayo itu mungkin tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita sekarang kan ada tokoh muda boleh dikatakan salah siapa? Kan kita juga tokoh yang boleh dikatakan senior, tokoh tua gitu, yang lalai kan gitu tanpa memberikan pemahaman yang benar kepada generasi kita. Tapi walaupun kita akan memberikan dalam sastra disebutkan utsaha telarapana, kita antang itu lahan gelaran, kita akan berusaha memberikan yang terbaik, tapi kan nggak mungkin 100% itu bisa dilakoni oleh generasi kita. Kan itu sifatnya itu kasuistik. Tapi janganlah berkecil hati. Ayo kita benahi. Kalau bahasa sononya mengatakan popek-popek, kita harus cerewet dengan generasi. Tanggung jawab kita karena generasi bangsa ini majunya NKRI dan juga lebih spesifik lagi Hindu itu ya tergantung dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu dalam arti bukan pendidikan formal aja. Itulah fungsinya dari catur guru itu nggak boleh diabaikan. Nah sekarang kan banyak. Apapun yang kita lakukan, apapun statusnya kita, kerja kita, pelanggaran terhadap catur guru nggak boleh. Salah satu kita abaikan pasti akan fatal akibatnya. Guru Rupako yang terpenting, sekarang masalah pembinaan yang terpenting kan di tingkat keluarga. Guru Rupako bukan berarti yang berhak membina anak-anak kita bukan orang tuanya saja kan, mungkin paman, saudara-saudara kan mempunyai kewenangan juga. Salah satu tokoh yang disebut dengan catur guru itu dari semua elemen yang ada. Demikian juga akan melangsungkan kehidupan atau meningkatkan
kualitas spiritualnya dalam hal ini dari yang namanya jero tingkat Eka Jati menuju Dwi Jati, kan peran catur guru sangat penting. Salah satu dilanggar ini nggak bakalan bisa. Dan bisa, baik itu pemerintah yang sifatnya mendidik, nabe-nabe, termasuk Tuhan itu sendiri, Sidi Angga Guru. Terus Di Wiyangga Guru adalah yang paramesti Sidi Angga Guru dan Menawo Angga Guru. Artinya guru-guru yang ada di Sekalo ini kan gitu, guru kalau di tingkat Suringgahan guru yang napa, guru waktu dan nabe saksi itu nggak boleh, satu pun nggak boleh dilanggar. Dan kayak begitu juga kaitannya dengan pemerintah. Pemerintah udah baru mengadopsi segala suatu aturan itu pasti dasarnya adalah sastra melalui kajian-kajian yang benar, kan melalui para tokoh-tokoh spiritual itu yang sudah mumpuni di bidangnya. Nah, itulah diajak komunikasi, makanya dibuat suatu aturan. Sekarang kan sebenarnya sudah ada aturannya. Kembali lagi kalau masalah spiritual yang di bawah umur, paling enggak ya itu namanya kasuistik. Tapi kalau logikanya seseorang yang sudah mulai melakukan tingkatan spiritual, kita harus bisa melihat dalam kesatuan tafsir sudah jelas disebutkan bahwa orang itu bisa dalam hal pemujaan pemangku, paling tidak dia harus sehat jasmani dan rohani, mental dan berpengetahuan, tidak cedanggo dalam artian gimana kalau dia setelah mujaan pemangku itu cacat fisik, mau tabrakan, amputasi, patah, nggak masalah, itu kan di saat pemindahan itu, kan gitu. Nah, kembali lagi ke masalah tidak dia sehat jasmani dan rohani dalam hal ini, paham tentang membaca dan menulis, kan itu harus. Tapi yang terpenting adalah tingkatan emosinya harus sudah stabil. Nah, dalam hal ini paling tidak seorang yang sudah dewasa lah baru kita mulai meningkatkan dari spiritualnya itu. Jangan sampai anak-anak, tapi kalaupun anak-anak under control itu harus semua pihak. Keluarga kan ada sekarang yang dipercayai turun temurun semuanya ngadegang jero gitu, umpamanya pengadegan sadeg gitu. Pemangku di Pemerajan atau di Puro kan kadang-kadang juga kalau itu sifatnya akan melalui undian ataupun lunasan bos ataupun bahkan lunasan langsung itu melalui kerauhan itu kan bisa jadi itu anak-anak yang menjadikan pemangku di pura tersebut, kan berarti itu kan sifatnya kasuistik. Tapi kalaupun anak-anak, ya tugas kita untuk mengontrol itu. Tapi itu hanya beberapa. Tapi kalaupun pewindanan sifatnya untuk meningkatkan spiritual dan belajar tentang agama itu sendiri, paling tidak emosi kita udah harus. Tapi belajar itu dari bawah, dari baru lahir sampai hayat di kandung badan, tugas kita hanya belajar. Makanya tugas seorang spiritual adalah mengaji. Belajar itu tugas utama, bukan pamer. Bukan pamer. Atau pamer di medsos atau di gimana? Iya, itulah kita harus bisa melihat, memilah dan memilih dari segi positif negatifnya. Gitu. Dalam hal ini banyak juga medsos itu bermanfaat untuk kebaikan kita semua, kan. Dalam hal ini kita gampang sekali, semuanya ada sifatnya yang mendesak sekali, harus diketahui oleh beberapa kerabat kita, langsung kita sudah tahu, kan. Tapi dari segi negatifnya, makanya kita harus bisa memilih. Kalaupun negatif, dan sekarang ya peran kita kembali, ya termasuk saya sendiri, kan. Tapi ya jumlahnya jutaan orang itu kan nggak mungkin kita jemput bola satu-satu, kan. Kita inilah peran kita semua, termasuk pemerintah, orang tua mereka, lembaga-lembaga, apalagi sekarang di tingkat desa adat, kan itu dari tingkat provinsi sampai bawah sudah ada. Itulah fungsi kita. Ayo kita benahi kepada generasi kita, bisa memberikan suatu tindakan yang nyata dan jangan selalu berpedoman anak muda itu. Kita harus berani berbuat, think out of box. Ayo kita lakukan suatu perubahan, mengubah mindset kita yang disebut dengan disruption. Kalau begini terus-terusan kan
ya kita akan ketinggalan zaman. Orang sudah bisa mendarat di bulan, kita masih berkecimpung di bawah masalah spiritual, ujung-ujungnya hanya popularitas ataupun yang negatif, itu kan percuma. Berarti kan kita nggak bakalan, bagaimana kita akan menggapai hakikat tujuan hidup itu yang moksa, yang disebut dengan kebahagiaan yang kekal, itu harus melalui kesejahteraan dulu. Di dunia ini kita benahi, jangan sampai intinya ayo kita benahi semua generasi kita, bukan dari majelis agama aja, semua harus berperan, jangan sampai kita terjerumus oleh hal-hal yang diatur oleh yang namanya medsos itu sendiri. Gitu ya, Pak Nyoman, kalau kita lihat sekarang kan anak-anak muda ini ya cenderung lebih percaya dia medsos ketimbang guru maupun orang tua atau lingkungannya. Nah, mungkin ada satu solusi atau apa yang mesti lakukan agar mereka tidak terlalu terbawa akan hal-hal negatif yang ada pada medsos itu sendiri. Tapi perlu yang garis bawahi, bukan semua. Mungkin ada beberapa yang lebih mempercayai medsos ketimbang catur gurunya itu. Nah, tapi gimana caranya kita membalik bahwa di medsos itu bukan itu yang terpenting, yang tingkatnya lebih tinggi adalah catur guru itu sendiri. Tapi, nah itulah peran kita memberikan edukasi kepada generasi kita bahwa hal-hal yang negatif utamanya dari bayi lah kita bina. Sama kalau dari bayi udah kita bentuk kepribadian, nanti kalau sudah yang positif itu barang tentu udah dewasa, saya yakin gampang sekali akan membentuk itu. Dan sama dengan ini, ayo mulai awal lah, mulai bayi, mereka kan sudah mengenal handphone sekarang kan, itu yang teknologi itu kita dari sana kita mulai membina anak-anak kita. Jangan sampai kebablasan, dibiarkan dia begitu saja untuk menggunakan medsos tanpa kontrol, under kontrol kita itu semua. Mestinya orang tua dalam tanda kutip orang tua ya yang diseniorkan, yang dituakan, bukan berarti orang tua kandung aja, enggak, semua lembaga, semua majelis, semua yang ada di dunia ini harus selalu memberikan arahan kepada generasi kita, jangan sampai terjumus tentang perilaku yang menjurus tentang kepercayaan mereka ke hal-hal yang negatif untuk menggunakan medsos itu sendiri. Yang baik, ayo kita rangkul, kita pakai, tapi yang sudah negatif itulah yang kita berikan edukasi lah kepada anak-anak kita. Demikian, Bapak. Betul itu. Kemudian Pak Nyoman, ini penting juga, apakah di PHDI sendiri ada satu bidang atau tim atau seksi yang ya artinya mengawasi maupun membina kelompok-kelompok spiritual? Terima kasih. Selama niki saya sendiri di lembaga kita mempunyai 13 wakil ketua. Di samping pengurus yang lainnya, di samping bidang-bidang sekretaris dan bendahara, 13 bidang itu, 13 wakil ketua itu membidangi masing-masing masing-masing bidang. Mungkin ada yang hukum, spiritual, terus kebudayaan, terus pendidikan, ekonomi, banyak. Itu semua. Tapi kan namanya sekali lagi ruang lingkup Bali itu hampir boleh dikatakan pusatnya Hindu kan gitu, otomatis bukan di Bali aja ruang lingkup kita, Pak. Semeton kita, saudara kita dari luar Bali pun pasti minta informasi ke Bali kita sendiri. Nah, yang bentuk sesuai dengan aturan itu kita bentuk bidang-bidang itu kan, ya mohon maaf juga kan, belum lah, walaupun belum maksimal, tapi mereka sudah berusaha mulai bekerja di bidangnya masing-masing, ekonomi sudah mulai berpikir. Gitu, tapi nggak mungkin seperti membalikkan telapak tangan, hari ini mereka kerja, ya langsung hasilnya kan gitu, masih berproses lah. Apa yang sama dengan ini spiritual, banyak sekali PR kita, dan bukan satu aja kan kejadian ini, ada pemerkosaan sampai hamil, banyak sekali. Itulah peran kita. Ya kita selalu memberikan edukasi kepada pengurus, kepada masyarakat melalui wakil-wakil ini. Itu yang kita lakukan, kita kerjakan. Mungkin sebagai penutup, ada semacam imbauan Pak Nyoman ini terutama terhadap generasi muda kita yang sekarang ya katakanlah pergaulannya sangat bebas, apalagi sampai nanti terjerumus ke seks bebas misalnya. Mungkin ada imbauan untuk generasi muda kita, Pak Nyoman? Ya udah, tentu selalu saya sendiri sangat berharap dan menghimbau kepada
generasi muda untuk bersaing di tingkat boleh dikatakan yang lebih tinggi nasional maupun internasional. Mari kita ikuti petuah dari orang tua kita, dalam hal ini pemerintah juga, agama itu sendiri melalui guru swadhyaya, guru wiseso itu pemerintah kan, terus juga guru rupaka kita dan guru pengajian itu. Dan saya berharap berkepentingan dalam hal ini kepada generasi muda, karena kelangsungan NKRI ini lebih spesifik lagi tentang Hindu ini tergantung dari generasi muda ini. Kan nggak mungkin generasi tua itu seberapa tahun sih akan hidup, tapi generasi muda berperan sangat besar dalam ini. Ayo kita mulai benahi sekarang, walaupun ada sifatnya kasus yang negatif, tapi jangan kita menjustis bahwa ya kita binasakan, enggak. Ayo kita bina. Nah, ayo kita bina dan semua berperan. Demikian juga nggak menutup kemungkinan generasi muda memberikan edukasi kepada sesamanya. Kan gitu, kita generasi tua memberikan juga pemahaman tentang perilaku, tentang kehidupan kita harus ke hal yang positif. Itulah fungsinya pengingsir kita, tokoh-tokoh dan peran pendeta kita dulu, yaitu yang ditugaskan dalam hal ini kita, kewajiban kita utama adalah belajar. Ayo kita belajar untuk tidak terjumus dalam hal yang negatif. Wah, cukup banyak yang disampaikan ya Pak Nyoman tadi. Mudah-mudahan Semeton Denpos memperoleh manfaat dengan apa yang disampaikan tadi, dan semoga kita untuk ke depan bisa menjadi Kramo yang lebih baik. Kita tadi sudah banyak disampaikan, dan kita hidup selalu damai dan bahagia. Santi. Demikian Semeton Denpos. Terima kasih sekali lagi Pak Nyoman. Semoga ada topik-topik baru di lain kali. Terima kasih Semeton. Om Santi. Om Santi, 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 Om.